Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Buruh dan petani turun ke jalan berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM subsidi. Pipa air baku PDAM di Sungai Citanduy jebol. Pasokan air bersih bagi 11.000 pelanggan di Ciamis terganggu. Siasati harga gas LPG yang makin mahal, peternak ayam gunakan serbuk gergaji untuk bahan bakar penghangat kandang. Hujan deras sebabkan banjir di Sungai Citanduy. Akibatnya pipa PDAM sepanjang 100 meter patah dan tercebur ke dalam sungai. Sebanyak 11.000 pelanggan terdampak tidak bisa menikmati air bersih karena pasokan air utama terputus. Pipa penyalur aliran sumber air baku untuk PDAM Tirta Galuh Ciamis sepanjang 100 meter patah dihantam banjir dan masuk ke dalam Sungai Citanduy. Padahal pipa besar ini mengalirkan seluruh pasokan air baku untuk PDAM. Patahnya pipa mengganggu pasokan air bagi lebih dari 11.000 pelanggan air bersih di perkotaan Ciamis. Sebagai alternatif pemasok kebutuhan air utama, PDAM pun mengaktifkan kembali pipa Sungai Cileur meski hanya mampu memasok 20% dari total kebutuhan. Air bah terjadinya banjir bandang berdampak terhadap pipa transmisi air baku milik perusahaan bergeser sampai patah ini. Kita tetap masih mensuplai pelanggan dengan memanfaatkan sumber air yang dari Cileur. Namun itu debitnya sangat minimal sekitar 20%. Kita diestimasi kalau kondisi seperti saat ini diupayakan 2 minggu perbaikan selesai, itu pun kita menggunakan pipa darurat dulu ini. Selama proses perbaikan pipa, PDAM akan menyalurkan pasokan air bersih melalui mobil tangki air ke rumah warga yang terdampak. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Pemerintah mengundang pelaku usaha dari negara Denmark untuk berinvestasi dalam pengembangan pelabuhan Patimban, Subang. Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang menjadi salah satu pelabuhan yang menjanjikan di masa depan. Meski masih dalam tahap pembangunan, pelabuhan yang digadang-gadang akan menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia ini dinilai sangat potensial, terutama untuk pelayaran ekspor-impor. Untuk ekspor komoditas kendaraan misalnya, target awal pengangkutan tahun ini yang hanya 160.000 unit kendaraan, namun hingga saat ini Pelabuhan Patimban sudah mengangkut lebih dari 200.000 unit kendaraan ke berbagai negara. Untuk perluasan Pelabuhan Patimban, Menteri Perhubungan berusaha menggait investor dari Denmark. Sebelum bekerja sama, Menteri Perhubungan dan Duta Besar Denmark beserta pelaku usaha asal Denmark melihat aktivitas ekspor-impor di Pelabuhan Patimban. Hari ini saya mengajak Duta Besar Denmark, di mana kita tahu Denmark memiliki shipping line yang namanya Maersk Line. Shipping line terbesar di yang memang memiliki potensi pengangkutan barang dari Indonesia, dari Asia ke Eropa, dan dari Asia juga ke timur jauh. Duta Besar Denmark menyambut baik tawaran kerjasama dari pemerintah Indonesia untuk mengembangkan potensi Pelabuhan Patimban. Sea transportation will be one of the key elements in ensuring a long-term sustainable growth, and I'm committed to build even stronger partnerships with you, Minister Karya, with the Transportation Minister, with the entirety of the government of Indonesia. Setelah usai pembangunan di tahun 2027, Pelabuhan Patimban ditargetkan memiliki kapasitas yang sama dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk peti kemas sebesar 7,5 juta TEU serta 600.000 kendaraan per tahunnya. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Terlalu mahal, peternak ayam potong di Ciamis tidak lagi menggunakan gas untuk penghangat kandang. Peternak beralih menggunakan sekam gergaji kayu yang lebih murah. Kesulitan kerap kali memaksa kita untuk kreatif, tak terkecuali bagi para peternak ayam potong yang berada di Kabupaten Ciamis.
Dengan kondisi naiknya harga BBM yang juga berpengaruh pada harga beli gas LPG serta harga pakan, memaksa peternak ayam potong seperti Tatang harus putar otak untuk menggantikan bahan bakar gas LPG yang biasa digunakan untuk penghangat kandang ayam yang saat ini harganya pun ikut naik. Pakai gas dulu mah masih gas 18.000 masih terjangkau. Biaya, masalah biaya Pak, udah nggak terjangkau gitu kalau peternak. Biaya. Emang gasnya berapa Pak sekarang? Gas ini melon itu 25. 25. Per tabung. Jadi biayanya terlalu besar ya Pak ya? Ya, untuk 10 hari itu habis 60 tabung. 60 tabung. Ya, kalau pakai gas. Tatang mengganti bahan bakar gas LPG dengan sekam atau serbuk gergaji kayu yang dibakar di sejumlah tungku di dalam kandang. Tungku penghangat kandang sangat vital bagi peternak ayam, terutama di masa awal sejak ayam usia 0 hingga 7 hari untuk mencegah ayam mati kedinginan. Dengan menggunakan sekam, peternak bisa menghemat biaya penghangat kandang hingga separuhnya dibanding menggunakan gas LPG. Ya sekarang beralih ke ini ke serbuk gergaji. Tapi kalau 3 hari mah permulaan pakai gas. Oh awalnya ya? Awal 3 hari. Cuman bertahan 3 hari aja ya? Ya. Selanjutnya pakai sekam ya Pak ya? Ya, selanjutnya Ada berapa tungku ini Pak? 8. 8. Kamnya 8. Ini digantinya tiap hari atau berapa hari sekali? Kalau sampai seminggu itu full ya, siang malam pemanasnya. Oh. Kalau kesananya malam aja. Saat ini harga 1 karung sekam gergaji dihargai Rp6.000, sedang peternak membutuhkan sekitar 100 karung sekam, sehingga pengeluaran untuk penghangat kandang hanya Rp600.000. Jauh lebih murah dibanding pengeluaran untuk membeli gas LPG tabung 3 kg yang saat ini dihargai Rp25.000 dengan jumlah total 50 tabung yang harus mengeluarkan uang Rp1.250.000. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.